Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabrana Putra, jurusan akuntansi dengan nomor mahasiswa 1702 Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi agrikultur, itu PSKK 69. Nah, sebelum itu agendanya itu adalah agenda itu karakteristik agrikultur, itu akuntansi agrikultur. Nah, akuntansi agrikultur itu menurut PSKK itu nilai wajar, dan menurut SE Bapepam nomor SE strip 02 garis miring PM garis miring 2002 itu merupakan biaya perolehan. Nah, latar belakang agrikultur memiliki sifat yang spesifik, di mana cost model atau historical cost sulit diterapkan karena perkembangan dan pertumbuhan growth and regeneration tidak diketahui. Dia memiliki karakteristik unik, itu di mana kenaikan aset melalui proses pertumbuhan. Terdapat pendapatan dikaitkan dengan pertumbuhan aset atau pada saat penjualan. Nah, laporan keuangan perusahaan agrikultur dengan cost model itu tidak dapat memperlihatkan nilai yang sesungguhnya karena aset dicatat sebesar biaya yang dikeluarkan. Nah, nilai tercatat aset tidak mencerminkan kualitas ternak. Sebenarnya alokasi biaya yang arbiter itu proses amortisasi atas biaya yang diakumulasikan, itu alokasi antara produk yang terjual dan produk belum terjual. Itu aset dapat berupa aset berumur panjang seperti pohon atau berumur sangat singkat seperti ayam, padi. Nah, dia PSK 69 menggunakan konsep nilai wajar. Selanjutnya itu latar belakang munculnya PSK 69, yaitu pertama itu ada IAS 41 dikeluarkan pada tahun 2001, tepatnya pada bulan Februari. IAS 41 terakhir telah disesuaikan dengan standar lain yang dikeluarkan sampai dengan tahun 2009. Beberapa negara keberatan dengan standar ini, termasuk Malaysia terkait akuntansi atas bearer aset. Nah, IAS 41 ini diamandemen atau tanaman produktif sebagai aset tetap dikeluarkan tahun 2014 dan efektif berlaku dimulai pada 1 Januari 2016. Nah, Indonesia terlambat mengadopsi IAS 41 karena menunggu amandemen IAS 41 terkait bearer aset. Nah, ide PSK 69 agrikultur dikeluarkan pada pertengahan tahun 2015 dan disahkan pada Desember 2015. Dan PSK 69 ini efektif mulai pada 1 Januari tahun 2018. Selanjutnya PSK 69 agrikultur. Nah, secara aktivitas agrikultur, pertama itu transformasi biologis, di mana proses pertumbuhan itu menyediakan lebih besar, proses penambahan itu adanya berkembang biak, proses menghasilkan suatu produk, dan proses pertumbuhan sampai pada titik tertentu kemudian menghasilkan. Nah, konsep umum agrikultur itu mengatur tentang aset biologis dan produk agrikultur. Aset biologis itu menghasilkan produk agrikultur, yaitu dari contohnya seperti sapi menghasilkan susu. Selanjutnya menjadi produk agrikultur, yaitu di mana sapi menjadi daging. Selanjutnya menghasilkan aset biologis sebagai produk, itu dari hewan ternak sapi menjadi anak sapi. Cara aset biologis yaitu tanaman dan hewan selama hidup. Produk agrikultur itu hasil panen dari aset biologis. PSK 69 hanya mengatur pengukuran pada saat titik permanen. Panen atau harvest adalah pemisahan produk dari aset biologis atau penghentian proses kehidupan suatu aset biologis. Selanjutnya itu barrier dan consumables. Pertama itu sistem produksi. Consumable itu hewan dan tumbuhan itu sendiri yang dipanen. Contohnya seperti ikan dan ayam tadi. Barrier atau yang menghasilkan itu tanaman atau hewan yang menghasilkan produksi pada saat panen. Contohnya terlihat pada gambar yang di slide. Selanjutnya, aset biologis akan menjadi produk agrikultur setelah melewati suatu periode tertentu. Misalnya ayam potong, sapi potong, ikan hias, kuda dan burung. Aset biologis akan menghasilkan produk agrikultur, namun akhirnya itu bisa dijual, ini mana ada contohnya ayam pertelur dan sapi perah.
Cara aset biologis akan menjadi produk agrikultur berupa aset biologis lain, contohnya itu sapi untuk menghasilkan anak sapi. Selanjutnya itu konsep umum PSAK 69. Aset biologis dinilai sebesar nilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan, itu point of sale cost, baik pada pengakuan pertama maupun pada tanggal pelaporan. Produk agrikultur dinilai wajar dikurangi dengan biaya penjualan atau point of sale cost pada pengakuan pertama. Perubahan nilai diakui sebagai pendapatan utama dalam laba rugi periode berjalan. Pengungkapan yang disyaratkan lebih banyak, yaitu pertumbuhan atau perubahan aset biologis. Tujuannya itu mengatur perlakuan akuntansi dan pengungkapan yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Merupakan penerapan kebijakan yang mengikuti PSAK 25 dan pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Nah, tujuan dan ruang lingkupnya itu ruang lingkup mencakup aset biologis kecuali tanaman produktif atau bearer plants. Yang selanjutnya itu produk agrikultur pada titik panen dan hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Yang tidak diterapkan itu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur. Yang kedua itu tanaman produktif yang berkaitan dengan aktivitas agrikultur, tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. Hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif. Yang keempat yaitu aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Persediaan setelah agrikultur dipanen, misal setelah diolah, itu terdapat pada PSAK 14 persediaan. Contoh aset biologis. Yang pertama bisa dilihat pada slide tersebut, di mana aset biologis domba menghasilkan produk agrikultur yaitu wool, sehingga hasil pemrosesan setelah panen yaitu benang menjadi benang karpet. Selanjutnya itu pohon dan dalam hutan kayu, di mana produk agrikulturnya itu pohon tebangan, yang dimana hasil pemrosesan setelah panen yaitu kayu gelonggongan dan potongan kayu. Nah, beberapa tanaman sebagai contoh: tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet memenuhi definisi tanaman produktif atau bearer plants dan termasuk dalam ruang lingkup PSAK 16 aset tetap. Namun produk yang tumbuh atau produce growing pada tanaman produktif atau bearer plants sebagai contoh daun teh, buah anggur, tandan buah segar, kelapa sawit, dan getah karet termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 agrikultur. Selanjutnya PSAK 69. Cara aset biologis bisa dilihat pada gambar contohnya. Dan secara produk agrikultur bisa dilihat juga pada slide yang tertera. Selanjutnya itu definisi, di mana aktivitas agrikultur atau agricultural activity adalah manajemen, transformasi biologis dan panen aset biologis oleh entitas untuk dijual atau dikonversi menjadi produk agrikultur atau menjadi aset biologis tambahan. Nah, aset biologis atau biological asset adalah hewan atau tanaman hidup. Biaya yang untuk menjual atau cost to sell adalah biaya incremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset. Tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan. Nah, kelompok aset biologis atau group of biological asset adalah penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Selanjutnya, panen atau harvest adalah pelepasan produk dari aset biologis atau pemberhentian proses kehidupan aset biologis. Selanjutnya, produk agrikultur atau agricultural produce adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Selanjutnya, tanaman produktif atau bearer plants adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali penjualan sisa yang incidental scrap. Nah, transformasi biologis atau biological transformation terdiri dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif aset biologis. Nah, tanaman produktif. Berikut ini bukan merupakan tanaman produktif atau bearer plants. Itu tanaman yang dibudidayakan untuk dipanen sebagai produk agrikultur.
Contohnya itu pohon digunakan untuk diambil kayunya. Yang kedua itu tanaman budidayakan untuk menghasilkan produk agrikultur dan juga akan memanen dan menjual tanaman tersebut sebagai produk agrikultur. Contoh itu pohon yang dibudidayakan baik untuk buahnya maupun potongan kayu. Yang ketiga itu tanaman semusim atau annual crops. Sebagai contoh itu jagung dan gandum. Biasanya penjualan sisa tidak akan mengubah tanaman sebagai barrier plants. Selanjutnya produk yang tumbuh pada tanaman produktif merupakan aset biologis dan aktivitas agrikultur mencakup berbagai aktivitas. Sebagai contoh peternakan, kehutanan, tanaman semusim atau annual atau tahunan atau perennial, budidaya kebun dan perkebunan, budidaya bunga dan budidaya perikanan, termasuk peternakan ikan. Nah, alasannya itu aktivitas agrikultur, yaitu terdapat karakteristik umum tertentu dalam keanekaragaman ini. Yang pertama itu kemampuan untuk berubah. Yang kedua itu manajemen perubahan. Manajemen yang mendukung transformasi biologis dengan meningkatkan atau setidaknya menstabilkan kondisi yang diperlukan agar proses tersebut dapat terjadi. Itu perlu dibebankan aktivitas agrikultur dari aktivitas lain, seperti penangkapan ikan laut dan penebangan hutan, atau bukan merupakan aktivitas agrikultur. Dan pengukuran perubahan, yaitu perubahan kualitas atau keunggulan genetik, kepadatan, kematangan, kadar lemak, kadar protein, dan kekuatan serat. Yang kedua itu kuantitas, yaitu keturunan, berat, meter kubik, panjang atau diameter serat dan jumlah tunas yang dihasilkan oleh transformasi biologis atau panen diukur dan dipantau sebagai fungsi manajemen yang rutin. Nah, hasil transformasi biologis, perubahan aset melalui pertumbuhan, yaitu dimana peningkatan kuantitas atau perbaikan kualitas hewan atau tanaman. Yang kedua itu degenerasi, itu penurunan kuantitas atau penurunan kualitas hewan atau tanaman. Yang ketiga itu prokreasi, itu penyempitan hewan atau tanaman hidup tambahan. Selanjutnya itu produksi produk pertanian seperti getah karet, daun teh, wol, dan susu. Selanjutnya itu pengakuan. Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Selanjutnya pengukuran, itu aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi untuk menjual. Itu kecuali untuk kasus yang dideskripsikan dalam paragraf 30 di mana nilai wajar tidak dapat diukur secara andal. Nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Selanjutnya produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis milik entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen. Pengukuran seperti ini merupakan biaya yang pada tanggal tersebut ketika menerapkan PSAK 14, yaitu persediaan atau pernyataan lain yang tidak berlaku. Nah, keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Ditambah keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, sehingga menjadi laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.